Perjalanan karir seorang penyanyi seringkali tidak selalu berjalan lurus sesuai prediksi banyak orang. Dan kisah April Cirebon adalah salah satu contoh nyata bagaimana arah hidup bisa berubah secara mengejutkan. Setelah penampilannya di Dangdut Academy 7 yang penuh dinamika, April dikenal sebagai sosok yang sederhana, tenang, dan lebih memilih membiarkan kualitas vokalnya berbicara dibanding sensasi. Banyak yang mengira langkah April akan berhenti sebagai juara 3, namun kenyataannya justru sebaliknya. Di tengah sorotan publik yang belum sepenuhnya reda, April mendapatkan kesempatan yang nilainya jauh lebih besar dari sekedar gelar juara. Undangan untuk rekaman di Studio Soneta bersama Rhoma Irama menjadi titik penting yang tidak hanya mengubah arah karirnya, tetapi juga cara publik memandang posisinya di industri dangdut. Studio Soneta bukan ruang biasa, melainkan tempat lahirnya karya-karya legendaris yang membentuk wajah musik dangdut Indonesia. Masuk ke ruang tersebut bukan soal popularitas semata, melainkan soal kepercayaan dan kesiapan mental. April pun datang bukan sebagai bintang besar, melainkan sebagai penyanyi muda yang membawa harapan, kerja keras, dan karakter vokal yang kuat. Dari sinilah cerita besar itu dimulai. Sebuah perjalanan yang bukan lagi soal kompetisi, melainkan tentang pembuktian diri di level yang jauh lebih tinggi. Sejak awal kemunculannya di Dangdut Academy 7, April Cirebon dikenal memiliki warna suara yang khas dan penghayatan yang kuat. Ia bukan tipe penyanyi yang mengandalkan teknik berlebihan atau penampilan mencolok, melainkan kekuatan rasa yang terasa jujur. Setiap kali naik ke atas panggung, April menunjukkan konsistensi, bahkan ketika kritik datang dari berbagai arah. Dalam dunia kompetisi, tekanan mental seringkali menjadi tantangan terbesar, dan April menghadapinya dengan sikap tenang. Ia belajar menerima masukan, memperbaiki kekurangan, dan tetap menjaga identitas musikalnya. Di tengah persaingan yang ketat, April tidak kehilangan arah, justru semakin memahami posisi dan potensi dirinya. Banyak penonton melihat April sebagai representasi penyanyi dangdut yang masih memegang akar tradisi, sesuatu yang kini semakin jarang ditemukan. Perjalanan di DA7 menjadi proses pembentukan mental dan karakter, bukan hanya adu kemampuan vokal. Meski akhirnya hanya berada di posisi ketiga, langkah April justru terasa lebih matang. Ia keluar dari panggung kompetisi dengan bekal pengalaman, kedewasaan, dan kesiapan menghadapi dunia hiburan yang jauh lebih luas. Semua proses ini menjadi fondasi penting yang kelak membawanya pada kesempatan besar yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika kompetisi berakhir dan nama April Cirebon diumumkan sebagai juara 3, banyak yang mengira sorotan terhadap dirinya akan perlahan meredup. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Nama April semakin sering dibicarakan, bukan hanya karena prestasinya, tetapi juga karena perhatian besar yang datang setelah ajang tersebut. Berbagai undangan, dukungan tokoh publik, hingga apresiasi dari masyarakat membuat posisinya semakin kuat. Hal ini membuktikan bahwa di industri hiburan, gelar juara bukan satu-satunya tolok ukur kesuksesan. April menjadi contoh bahwa karakter, sikap, dan konsistensi justru memiliki dampak jangka panjang. Publik mulai melihat April bukan sekedar alumni kompetisi, melainkan sebagai penyanyi yang punya masa depan. Di tengah perbincangan itu, muncul kabar yang mengejutkan dan langsung mencuri perhatian. April diundang untuk rekaman di Studio Soneta, sebuah undangan yang tidak datang setiap hari dan tidak diberikan kepada sembarang orang. Kabar ini langsung mengubah persepsi banyak pihak. Dari sekedar peserta DA7, April kini dipandang sebagai penyanyi yang mendapat pengakuan langsung dari salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dangdut Indonesia. Momentum ini menjadi babak baru yang jauh lebih serius dan penuh tanggung jawab. Studio Soneta memiliki makna yang sangat dalam bagi dunia dangdut. Tempat ini bukan hanya ruang rekaman, melainkan simbol dedikasi, disiplin, dan standar tinggi dalam bermusik. Banyak karya legendaris Rhoma Irama lahir dari studio ini, menjadikannya saksi sejarah perjalanan dangdut Indonesia. Tidak semua penyanyi mendapat kesempatan untuk masuk dan berkarya di sana. Karena itu, ketika nama April Cirebon dikaitkan dengan Studio Soneta, publik langsung menyadari besarnya arti momen tersebut. Masuk ke Studio Soneta berarti siap menerima tuntutan kualitas dan profesionalisme tingkat tinggi. April datang dengan sikap rendah hati, menyadari bahwa kesempatan ini bukan hadiah, melainkan ujian. Di tempat ini,
Suara, emosi, dan karakter benar-benar diuji. Tidak ada ruang untuk setengah-setengah. Semua harus dilakukan dengan kesungguhan. Studio Soneta menjadi ruang pembelajaran, bukan hanya teknis bernyanyi, tetapi juga tentang etika bermusik. Bagi April, berada di sana adalah pengalaman yang membuka mata tentang arti tanggung jawab seorang penyanyi. Ia tidak hanya membawa nama dirinya sendiri, tetapi juga harapan banyak orang yang percaya pada potensinya. Dari sinilah perjalanan musikal April memasuki fase yang jauh lebih serius. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah alasan dibalik perhatian Rhoma Irama terhadap April Cirebon. Jawabannya tidak terletak pada popularitas semata, melainkan pada karakter musikal yang dimiliki April. Rhoma Irama dikenal sangat selektif dalam memilih sosok yang dianggap layak untuk masuk ke lingkaran soneta. Bukan hanya soal kemampuan vokal, tetapi juga sikap, pembawaan, dan pemahaman terhadap dangdut sebagai musik yang memiliki nilai dan pesan. April dinilai memiliki dasar yang kuat, menyanyi dengan rasa dan tidak kehilangan jati diri. Ada kejujuran dalam setiap nada yang ia keluarkan, sesuatu yang dianggap penting dan langka. Dalam pandangan Rhoma Irama, dangdut bukan sekedar hiburan, melainkan medium penyampaian pesan. April dianggap memiliki potensi untuk membawa nilai tersebut ke generasi yang lebih muda. Keputusan mengundang April ke Studio Soneta bukan keputusan spontan, melainkan hasil pengamatan dan pertimbangan. Kesempatan ini sekaligus menjadi tantangan besar, karena bekerja di bawah arahan figur sebesar Rhoma Irama, menuntut kesiapan mental dan komitmen tinggi. April menyadari bahwa kepercayaan ini harus dijaga dengan kerja keras dan keseriusan. Momen pertama April memasuki Studio Soneta menjadi pengalaman yang penuh emosi. Suasana terasa hikmat, berbeda dari studio rekaman biasa. Ada rasa gugup, haru, dan bangga yang bercampur menjadi satu. Berdiri di tempat yang sama dengan para legenda dangdut memberi kesadaran baru tentang arti perjalanan yang telah dilalui. Rhoma Irama menyambut dengan sikap tenang namun penuh wibawa, memperlakukan April bukan sebagai bintang instan, melainkan sebagai murid yang siap belajar. Tidak ada tekanan berlebihan, tetapi standar yang jelas. Setiap arahan disampaikan dengan detail, menuntut April untuk benar-benar memahami lagu yang dibawakan. Di momen inilah April merasakan perbedaan antara kompetisi dan dunia profesional. Tidak ada sorak penonton, tidak ada euforia panggung, hanya fokus pada kualitas. Setiap nada diuji, setiap emosi diperhatikan. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga yang tidak bisa digantikan oleh apapun. April menyadari bahwa kesempatan besar selalu datang bersama tanggung jawab besar. Masuk ke Studio Soneta bukan akhir, melainkan awal proses panjang yang menuntut kedewasaan dan konsistensi. Proses rekaman di Studio Soneta berjalan dengan penuh ketelitian. Tidak ada sesi yang dilakukan secara tergesa-gesa. Setiap bagian lagu dibahas secara mendalam, mulai dari pengucapan lirik, dinamika suara, hingga penjiwaan. April beberapa kali diminta mengulang bagian tertentu, bukan karena kesalahan fatal, melainkan karena tuntutan kesempurnaan. Disinilah April belajar bahwa profesionalisme tidak selalu terasa nyaman, tetapi sangat penting. Setiap koreksi diterima dengan lapang dada, dijadikan bahan evaluasi untuk berkembang. Rhoma Irama tidak hanya memberikan arahan teknis, tetapi juga pemahaman tentang makna lagu. Proses ini membuka wawasan April tentang cara menyampaikan cerita melalui musik. Rekaman menjadi ruang pembelajaran yang intens, menuntut fokus dan kesabaran. Tidak ada kompromi terhadap kualitas. Bagi April, pengalaman ini menjadi bekal yang sangat berharga. Ia tidak hanya pulang membawa hasil rekaman, tetapi juga pemahaman baru tentang dunia musik yang selama ini hanya ia lihat dari luar. Studio Soneta menjadi tempat di mana April benar-benar ditempa, bukan dimanjakan. Setiap detik proses tersebut membentuk mental dan profesionalismenya sebagai penyanyi. Kabar tentang rekaman April Cirebon di Studio Soneta dengan cepat menyebar dan memancing berbagai reaksi. Banyak yang merasa bangga melihat penyanyi muda mendapat kesempatan sebesar itu. Tidak sedikit pula yang terharu mengingat perjalanan April yang penuh kerja keras. Media sosial dipenuhi komentar positif, dukungan, dan harapan besar terhadap masa depan April.
Momen ini dianggap sebagai simbol bahwa dangdut masih memiliki ruang bagi talenta yang berakar pada nilai dan kualitas. Publik melihat pertemuan April dan Rhoma Irama sebagai jembatan antara generasi. Di tengah derasnya arus musik modern, kolaborasi ini menghadirkan harapan akan regenerasi dangdut yang tetap menjaga identitas. Meski ada juga suara skeptis, namun secara umum respons yang muncul menunjukkan antusiasme. Banyak yang menantikan hasil rekaman dan langkah selanjutnya dari April. Sorotan ini menjadi bukti bahwa keputusan Rhoma Irama tidak hanya berdampak pada satu individu, tetapi juga memicu percakapan lebih luas tentang arah musik dangdut ke depan. April kini berada di posisi yang strategis, di mana setiap langkahnya akan terus diperhatikan. Masuk ke studio Soneta memberikan dampak besar terhadap perjalanan karier April Cirebon. Bukan hanya soal popularitas, tetapi juga legitimasi sebagai penyanyi dangdut yang diakui kualitasnya. Nama April kini tidak lagi hanya dikaitkan dengan Dangdut Akademi 7, melainkan juga dengan Soneta. Ini membuka peluang baru yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau. Kepercayaan dari figur sebesar Rhoma Irama menjadi modal penting dalam membangun karier jangka panjang. Namun di balik peluang tersebut, ada tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas dan sikap. April dituntut untuk terus berkembang, tidak berpuas diri, dan tetap rendah hati. Pengalaman di studio Soneta menjadi standar baru yang harus ia jaga dalam setiap karya ke depan. Langkah ini juga menjadi pesan bahwa konsistensi dan karakter dapat membawa seseorang melampaui batas yang sebelumnya dianggap mustahil. April kini berada di persimpangan penting, di mana setiap keputusan akan menentukan arah masa depannya di industri musik dangdut. Kedepan, banyak pertanyaan muncul tentang langkah Apriliana Cirebon selanjutnya. Apakah hasil rekaman di studio Soneta akan segera dirilis? Apakah akan menjadi awal kolaborasi jangka panjang? Yang pasti, perjalanan April telah memasuki fase baru yang lebih matang dan penuh tantangan. Kesempatan besar ini bukan garis akhir, melainkan awal dari proses panjang yang membutuhkan komitmen. Cerita April menjadi pengingat bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari posisi pertama, melainkan dari kesiapan saat kesempatan hadir. Dengan bekal pengalaman, pembelajaran, dan kepercayaan yang telah diberikan, April memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi sosok penting di dunia dangdut Indonesia. Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya. Terima kasih sudah menonton, temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.